Jadi begini aja, daripada kita berdebat sesuatu yang nanti tidak berujung pangkal. Yang mengeluh ke Mas Andi kan 73 perusahaan, itu saja yang difokuskan. Kedua, kalau parameter di demo baru bayar, saya kira kalau saya ke Mas Bayu pun sekarang saya demo dan saya nodong, Mas Bayu bayar saya juga termasuk Mas Andi. Loh Mas Andi kalau ditodong orang juga pilih nyawa apa? Ini kan ngomong fairnya begitulah. Tapi persoalan, kalau bilang pabrik masih produksi adalah ukurannya untuk sepatu, garment yang ekspor oriented dan umumnya yang lain sudah terikat order dan jadwal katakanlah pengiriman barang shipping. Saya monitor itu mulai bulan Juni-Juli itu order drop 70%. Karena itu yang saya bilang tadi ada satu pabrik yang sangat besar dengan 110.000 pekerja langsung PHK 22.000 orang. Ke depan dia menunggu lagi. Nah sekarang Andi yang saya ingin tanya, apakah kita hanya melihat titik ini saja? Ini harus mutlak harus dibayar dengan catatan perusahaannya ini tutup total. Karena begini, satu contoh yang sosek. Perusahaan yang 9.000 orang karyawan itu sebulan saja dia mesti bayar 6-7 miliar. Jadi mengenai BPJS kesehatan dan tenaga kerja. Nah kewajiban-kewajiban ini kalau semua dibebankan, ini kan ambil dari mana ini kan? Ya. Nah oleh karena itu yang paling tahu keadaan di dalam adalah serikat pekerja yang ada di dalam pabrik atau perwakilan perburuan. Begitulah berunding. Jadi begini, kalau ada yang kasus terangkat 73 perusahaan, itu saja yang kita kejar. Karena belum tentu juga 73 itu memang brengsek semua. Karena kembali tadi itu kan setelah di demo dia bayar. Nah jadi gini, ini sebenarnya kita tahu semua. Situasi ini betul-betul serius. Kalau kita membiarkan begini, saya khawatir yang kita akan potong nih angsa yang sedang bertelur. Yang kebetulan lagi berhenti telur sekarang. Tapi kalau itu terjadi, Mas. Nah, satu contoh gini aja lah, kita kasih ilustrasi. Satu konsultan dunia yang terkenal, saya nggak sebut namanya, dipesan oleh satu perusahaan multinasional yang pusat bukan di Indonesia, di luar negeri. Dia menganalisa China. China itu ekonominya menciut 35%. Dan untuk recovery, dia recovery-nya dari penyakit memerlukan 3 bulan. Yang sekarang masih ada muncul 1-2 case ya. Nah, tapi untuk mengejar sampai situasi 90% keadaan China sebelumnya membutuhkan 9 bulan. Akhirnya total setahun. Nah, Indonesia menciutnya berapa persen? Saya kira tidak akan lebih baik dari China. Dengan nanti menciut ke depan ini, nasib karyawan bagaimana ini? Justru itulah yang kita ingin mempertahankan. Ya tentunya ada hal-hal yang ketidakpuasan, ada 1-2 perusahaan juga yang mampu tapi tidak mau. Ya itulah yang jadi subjek kita lakukan kepada pemerintah. Tetapi jangan ulah 1-2 orang ini digeneralisasi sehingga perusahaan sekarang ini suasana kebatinan kita ini mau tutup atau mau terus ini. Kita sudah tidak ada kemewahan ini mau lebih untung sedikit atau untung banyak. Ini sekarang bleeding ini kita stop atau tidak. Jadi jangan kita main-main dengan segala euforia yang seperti biasa. Pokoknya kita demo dan seterusnya. Ini ekonomi bangsa yang akan hancur ini. Baik, jadi saya mengertinya begini Pak Anton bahwa kalau kita ingin menyelamatkan THR, bisa jadi perusahaannya juga tidak akan selamat. Sekarang ingin diselamatkan perusahaannya, sehingga kalaupun THR-nya ditunda, tapi perusahaannya dan para buruhnya masih bisa tetap bekerja atau tidak di PHK. Bang Andi akan menjawab situasi dilematis ini usai jeda, tetap bersama kami.